Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nicholas Ajedan Maesa, kelas PGSD 4A. Saya akan menjelaskan peta konsep mata kuliah pengembangan dan inovasi kurikulum. Oke ya, di sini saya sudah membuat peta konsepnya. Sekarang kita akan menjelaskan keterkaitannya yang berhubungan dengan konten-konten yang saya masukkan di peta konsep. Yang pertama, keterkaitan konsep kurikulum dengan landasan pengembangan. Keterkaitan pemahaman terhadap konsep dasar kurikulum, definisi, fungsi, dan komponen sangat tergantung pada landasan filosofis, psikologis, sosiologis, dan ilmiah. Misalnya, jika landasan psikologis yang digunakan adalah teori perkembangan anak Piaget, maka komponen kurikulum akan disesuaikan dengan tahapan kognitif peserta didik. Yang kedua ada landasan pengembangan model pengembangan. Nah, keterkaitannya, setiap model pengembangan, contohnya model Taba, Taylor, Wheeler, dan Oliva, dibangun berdasarkan asumsi dari berbagai landasan pendidikan. Contohnya, model Taylor banyak berlandaskan pada pendekatan rasional dan objektif, cocok untuk sistem pendidikan yang menekankan tujuan dan evaluasi terukur. Yang ketiga ada pengembangan proses dan tahapan. Keterkaitannya yaitu model pengembangan menjadi kerangka kerja teoritis untuk merancang dan melaksanakan tahapan kurikulum. Contohnya, model Taba menekankan pada keterlibatan guru dalam perencanaan yang memengaruhi perencanaan desain kurikulum. Yang keempat adalah keterkaitan proses dan tahapan inovasi kurikulum, yaitu inovasi dalam kurikulum seperti kurikulum merdeka atau KBK tidak muncul tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang perencanaan, desain ulang, implementasi, hingga evaluasi. Misalnya, kurikulum merdeka berfokus pada pembelajaran berdiferensiasi, lahir dari hasil evaluasi kurikulum sebelumnya. Yang kelima, keterkaitan inovasi kurikulum dengan faktor pendukung, yaitu inovasi tidak mungkin terjadi tanpa adanya faktor pendorong seperti kebijakan pemerintah. Misalnya, Permendikbud tentang kurikulum baru. Yang kedua, perkembangan teknologi. Misalnya, integrasi digital learning. Yang ketiga, tuntutan global, misalnya keterampilan abad 21. Yang keempat, perubahan sosial seperti pandemi COVID-19 yang mendorong kurikulum baru. Nah, yang keenam, keterkaitan faktor pendukung dengan proses dan model, yaitu faktor-faktor ini menentukan model dan proses yang paling relevan. Contohnya, di era digital, proses pengembangan kurikulum harus mempertimbangkan model-model adaptif dan penggunaan teknologi tahap perencanaan. Yang ketujuh yaitu keterkaitan inovasi kurikulum dengan dampak, yaitu keterkaitannya inovasi yang berhasil akan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan, yaitu guru lebih kreatif, siswa lebih aktif. Yang kedua ada relevansi kurikulum dengan kebutuhan zaman. Yang ketiga daya saing lulusan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Seterusnya, kompetensi akhir apa yang ingin dibentuk dari mahasiswa dengan mata kuliah ini. Nah, kompetensi akhir yang ingin dibentuk dari mahasiswa melalui mata kuliah pengembangan dan inovasi kurikulum bergantung pada capaian pembelajaran lulusan CPL
program studi. Namun secara umum berikut kompetensi utama hard dan soft skill yang diharapkan. Yang pertama adalah pemahaman kritis tentang konsep kurikulum, ya. Yaitu mahasiswa mampu menjelaskan secara komprehensif konsep, fungsi, dan komponen kurikulum dalam konteks pendidikan modern. Yang kedua, mampu mengidentifikasi perbedaan antara kurikulum tradisional dan kurikulum inovatif. Terus ada kemampuan merancang kurikulum. Jadi mahasiswa itu memiliki keterampilan untuk merancang kurikulum atau bagian dari kurikulum, misalnya RPP, modul, silabus, berdasarkan pendekatan ilmiah dan kebutuhan peserta didik. Mahasiswa mampu menerapkan tahapan pengembangan kurikulum secara sistematis, perencanaannya, desainnya, implementasinya, dan evaluasi. Terus yang terakhir ada berpikir inovatif dan adaptif, yaitu mahasiswa mampu mengembangkan ide-ide inovatif dalam pembelajaran dan kurikulum, misalnya melalui teknologi, kurikulum tematik, atau pembelajaran berbasis proyek. Nah, yang terakhir, apa sih pentingnya mempelajari mata kuliah ini bagi calon guru? Nah, yang pertama adalah memahami arah dan tujuan pendidikan. Kurikulum adalah panduan utama yang menentukan apa yang harus diajarkan, bagaimana cara mengajarkannya, dan untuk tujuan apa. Calon guru perlu memahami visi dan misi pendidikan nasional agar pembelajarannya searah kebijakan. Nah, terus menguasai kemampuan merancang pembelajaran. Guru tidak sekedar menyampaikan materi, tapi juga sebagai perancang pembelajaran kurikulum ataupun kurikulum designer. Mahasiswa akan belajar yang pertama membuat silabus, menyusun RPP, mendesain materi dan asesmen, dan terakhir mengintegrasi inovasi. Nah, seperti pembelajaran digital, tematik, PBL, dan lain-lain. Nah, cukup sekian penjelasan peta konsep dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.